Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ibu bapak jamaah pengajian kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam dimanapun berada, baik yang hadir di Masjid Al-Arqam ini maupun yang melalui medsos, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, dan diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah, yang bisa untuk hadir ke Makkah dan Madinah. Besok ketika dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan panjang umur bisa hadir di Masjid Al-Arqam ini dalam rangka kajian Ahad pagi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mi'raj Mustajib dengan tema cara sholat dalam himpunan putusan tarjih. Semoga kita nanti bisa mengambil apa yang menjadi pelajaran oleh beliau dan bisa kita praktekkan dalam ibadah sehari-harinya. Ibu, bapak jamaah rahimakumullah, karena waktu sudah jam 6 lebih 10 menit, mari kita awali pengajian Ahad pagi ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, waktu selanjutnya kami haturkan sepenuhnya kepada beliau Ustadz Mi'raj. Semoga bisa kita terima dengan baik semuanya. Demikian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallu kama ra'aitumuni usolli. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para sederek kakung lan putri jamaah halaqah pengawasan Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita tansah nunjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita pinaringan kesehatan, kesempatan lan ugi pinaringan kenikmatan ingkang paling ageng inggih punika kenikmatan iman lan Islam, sehingga kita sedaya saged rawuh wonten majelis ingkang sangat mulya menika ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawastani Riyadul Jannah utawi taman swarga. Yekti kita sedaya termasuk mugia tiang-tiang ingkang bejo kemayangan, sebab kanthi lungguh wonten majelis ingkang mulya menika malaikat sami turun membentangkan sayapnya mendoakan kita maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita satu persatu di sisi para makhluknya, sehingga dengannya semoga kita termasuk manusia yang terkenal oleh para penghuni langit, sehingga dengannya saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para penghuni langit datang kepada kita dengan membawa kabar gembira, mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang kepada kita dengan mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut terhadap apa yang akan kita hadapi, yaitu saat nyawa kita dicabut, kemudian nyawa kita dibawa oleh malaikat melalui pintu-pintu langit, di mana para penghuni langit, penjaga pintu langit menyambut kita dengan mengatakan marhaban ya nafsat thayyibah allati fit jasadi thayyib. Selamat datang wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Sebab kita sudah dikenal oleh penghuni langit, sehingga ketika terus sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menyambut kita dengan sambutan yang menggembirakan, sehingga hati kita tidak takut ketika itu. Allah takhafu, juga tidak khawatir dengan akan yang dihadapi. Setelah itu kita akan dimasukkan ke alam barzah, alam kubur, dan di situ nanti akan ditanya pula oleh malaikat mungkar dan nakir. Semoga dengannya pula, karena kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk istiqomah dibahagiakan oleh Allah SWT, maka malaikat mungkar nakir yang datang kepada kita dengan wajah lembut, dengan wajah menyenangkan, menanyakan 3 perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, ma kitabuka, apa kitab? Man nabiyuka, siapa nabimu? Terus madinuka, apa agamamu? Itulah orang-orang yang istiqomah setiap hari zikir dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, 3 kali pagi dan sore. Maka insya Allah ketika kita wafat, kita akan diberi taufik oleh Allah SWT
Sehingga saat malaikat menanyakan tiga perkara itu, maka kita akan menjawab dengan mudah. Begitu juga nanti setelah kita menjawabnya, maka alam barzah yang pertama kita masuki itu sempit, gelap, tiba-tiba terang benderang. Sejauh mata memandang terlihat indah. Itulah yang dinamakan Raudhatul Jannah, taman surga yang ada di mana? Di alam barzah. Nah, alhamdulillah untuk mendapatkan itu di antara salah satu usaha atau cara kita sering duduk di taman surga yang ada di mana? Di dunia ini sebagaimana yang sedang kita lakukan. Kemudian kita akan memasuki ke alam barzah. Ketika di alam barzah gembira, insya Allah sampai hari akhir besok di akhirat kita akan gembira masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah bagi orang-orang yang istiqomah. Kemudian malaikat mengatakan wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih dengan apa? Dengan apa yang akan kita tinggalkan. Harta kita, rumah kita, anak-anak kita yang baik-baik, jabatan kita, pamor kita, semuanya itu akan kita tinggalkan. Sehingga malaikat memberi kabar gembira, wala tahzanu, jangan bersedih. Wabsiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, allati yang kuntum kamu adalah tu'adun, diberi janji. Nah, itulah bagi orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh dengan istiqomah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang di dalamnya yang akan diberi kabar gembira, akan dibombong oleh para malaikat. Sehingga ketika itu saat kematian kita wafat dengan tersenyum. Karena kita diberi apa? Diberi kabar gembira. Orang-orang yang melihat kita, wajah kita nampak cerah, tersenyum. Sininya apa nih? Batuknya ini agak berkeringat. Itu menunjukkan orang itu wafat husnul khotimah, karena berbahagia saat dicabut nyawa kita. Malaikat mencabut kita dengan lembut, kita tidak merasakan sakit insya Allah. Nah, itulah bagi orang-orang yang istiqomah. Kemudian tadi dari Bapak Mukhlas itu ada doa yang baik sekali jika kita ucapkan tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sampun mangertosi sedaya nggih niku nggih. Maknane sampun sami apal. Nah, ini perlu diflorkan itu doa baik sekali itu. Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan. Illa ma ja'altahu sahla, melainkan engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hasna, dan engkau menjadikan hasna. Hasna itu apa? Nanti hasna. Hasna itu tanah yang sangat keras. Ibaratnya sekarang itu wadas melewis. Ngerti wadas melewis nggih? Hasna dengan hazan ini akan ada dua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu hazan. Nah, hazan itu kesedihan. Minal hammi wal hazan, dari kekalutan dan kesedihan. Kalau ini la sahla, tidak ada yang apa? Hasna. Wa anta taj'alul hasna, dan engkau menjadikan apa namanya kekerasan ya. Batu yang keras ibarat wadas melewis. Wadas melewis itu keras sekali, itu lebih ruwet daripada batu itu, daripada batu hitam. Sebab apa itu? Kalau di badem itu cuma akan mentul-mentul saja, itu lebih ruwet. Wa anta jasalul hasna, engkau menjadikan sesuatu yang sangat ruwet, maksudnya. Idza syi'ta, sangat sulit. Idza syi'ta, jika engkau menghendaki, sahla, menjadi mudah. Nah, walaupun kita ini kadang-kadang sudah berumur ya, kadang-kadang sudah berumur, ini lurung tua-tua, lurung ilmu, nek kon ngapal nggih ora mangsane, kadang-kadang semacam itu. Kadang-kadang sulit sekali.
disuruh menghafalkan doa iftitah yang lain selain Allah Maha Bangit itu sudah males-malesan itu. Nah itu di antara karena sering lupa lah, sehingga saya sudah memfotokopi itu, nanti dibaca berulang-ulang itu di rumah, dan dengan jalan dipraktekkan nanti insya Allah akan mudah. Jamaah rahimakumullah, langsung kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, yaitu cara sholat dalam himpunan putusan tarjih. Hadisul musi'u sholatahu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Ngan Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Ngan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat takzim alaihi kepadanya, wasallama, dan memberikan salam. Dakhala, masuk, al masjidah, masuk masjid. Fadakhala rajulun, lalu masuklah seorang laki-laki. Fasolla, lalu sholat. Tsumma jaa, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Fasalama, kemudian mengucapkan salam ala Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW datang kemudian ke masjid, kemudian duduk agak di pojok, ya, di sisi, di samping. Kemudian ada orang masuk masjid. Setelah masuk masjid langsung sholat. Nah ini masuk masjid itu sholat apa namanya itu? Sholat tahiyatul masjid. Nah setelah sholat baru menemui Rasulullah SAW. Jadi masuk masjid, sholat dulu, baru menemui Rasulullah SAW. Faroda Nabi SAW, faroda, maka menjawab Nabi SAW. Menjawab salamnya, waalaikumsalam, begitu. Fakol, maka Rasulullah langsung berkata, irji, kembali lagi. Fasoli fa innaka lam tusolli. Fasolilah, lalu sholatlah. Fa innaka lam tusolli. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, lam tusolli, belum sholat. Ini orang masuk masjid, kemudian apa? Rasulullah datang dulu, kemudian orang itu datang. Nah, Rasulullah SAW itu mengamati orang itu. Diamati, ya sekarang itu kemudian datang pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Terus menjawab, kembali, kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Fasolah, maka lalu sholat lagi orang itu. Tsumma jaa, kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Fasalama, lalu mengucapkan salam ala Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Fakol, maka Rasulullah mengatakan lagi, irji, kembali lagi. Fasoli, lalu sholatlah. Fa inna kalam nisoli, karena engkau belum sholat. Salasan, sampai 3 kali. Fakola, lalu berkata orang itu, walladzi ba'atsa bil haq, demi zat ba'atsaka, yang telah mengutus engkau bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fama uhsinu ghairahu, maka tidaklah aku bisa berbuat lebih baik ghairahu, selain itu. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Qol, Rasulullah menjawab, idza kumta ila sholah, jika engkau berdiri menuju sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Tsumma qra', kemudian bacalah ma, apa saja, tayassara, yang mudah, mangaka bagimu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Tsumarka, lalu rukuklah, hatta tatma inna rokingan, sampai kamu tumak ninah, rokingan, dalam berukuk. Sumarfa, lalu bangkitlah, hatta ta'tadila qaiman, sampai kamu tegak lurus qaiman, dalam berdiri. Sumasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumak ninah sajidan, dalam bersujud.
Tumarfa lalu bangkitlah hatta tatma'inna jalisan sampai kamu tumakninah dalam duduk. Tumasjud lalu sujudlah hatta tatma'inna sajidan sampai kamu tumakninah dalam sujud. Tumaf'al kemudian lakukanlah dzalika itu semua fi sholatika dalam sholatmu kulliha semuanya. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini orang yang sholatnya belum benar, tidak memenuhi rukunnya, sehingga apa? Sehingga sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW memerintah agar mengulangi sholatnya. Nah kita kalau di zaman Rasulullah kira-kira Rasulullah mengamati kita itu benar atau tidak ya? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah benar semua. Nah, sudah semua. Namun kita bahas ulang di sini, barangkali ada yang masih terselip yang belum kita penuhi baik syaratnya, rukunnya, wajibnya atau sunah-sunahnya. Dulu pernah saya sampaikan ya, agar kita menjaga sholat sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus itu adalah mereka itu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Menjaga sholat itu menjaga apanya? Syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunah-sunahnya. Nah itu kalau sudah dijaga secara istiqomah, maka kita akan mendapatkan insya Allah surga Firdaus. Nah agar kita bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kama sebagaimana ra'aitumu kamu semua melihat ni aku usolli aku melakukan sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan sholat, hadis riwayat Bukhari. Nah dari hadis ini kita tahu bahwa kita diperintahkan agar sholat sebagaimana sholat Rasulullah. Supaya apa? Supaya tidak seperti orang yang sholatnya buruk tadi, tidak sah, atau supaya kita dalam sholatnya tidak ngarang-ngarang, tidak mengurangi atau tidak lebih. Kalau ngarang-ngarang akan menjadi apa namanya? Menjadi bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena semua bid'ah itu sesat. Fa inna dolalatin finnar. Fa inna kulla dolalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap yang sesat itu di neraka. Jamaah rahimakumullah. Nah, kali ini kita akan membahas ya sholat baik dari HPT lama maupun HPT baru. Sebab di dalam HPT baru itu masih ada yang sedikit ambigu, ya belum begitu jelas sehingga perlu ada keterangannya. Nah, keterangannya lebih jelas lagi nanti pada HPT baru. Di samping ada penjelasan, keterangan juga ada beberapa tambahan-tambahan yang sehingga kita nanti bisa melakukan sholat sesuai dengan HPT. Nah bagi kita ya tentunya orang yang terdahulu sebelum tahun 2015, maka yang menjadi acuan kita adalah HPT jilid 1 ini. Nah, HPT 1 ini bab sholat ini disusun di muktamar tahun 1029. Ya, 1929 di Solo ini. Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo. Lah sedangkan HPT baru ini pada tahun berapa? 2015. Kalau tidak salah kemarin di Yogyakarta. Ini yang biru ini. Ini Himpunan Pusat Tarjih. Sedangkan yang kuning ini yang tahun 1929. Ini 2015 kemarin. Nah, dalam HPT lama disebutkan idza qumta ila shalah, jika kamu berdiri menuju sholat,
Dalam HPT dijelaskan bahwasanya sholat pada asasnya dilakukan dengan berdiri. Posisi kaki sejajar dengan bahu. Sholat berdiri, posisi kaki sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita berdiri ketika sholat berjamaah, kita paskan ketika posisi kita dengan bahu. Kalau posisi kaki dengan bahu itu sama, kalau mau menempel antara kaki dengan bahu mesti sama itu. Mesti bisa menempel keduanya. Lah nanti misalnya ternyata saudara kita tidak mau menempel, kakinya tidak kena, apalagi baunya. Kemudian ada orang yang kadang-kadang melebar-lebarkan, melebar-lebarkan kakinya, ngejar-ngejar kaki agar apa? Agar rapat. Tapi malah kadang-kadang yang disampaikan kita nggak mau risi. Nah, ya sebaiknya kita pas saja itu. Posisi kita antara kaki kita dengan bahu di sekitar itu. Jadi tidak perlu ngejar-ngejar. Tidak perlu mengejar-ngejar. Kalau sudah tidak mau ditempel, tidak mau rapat, yang sudah nggak apa-apa kalau tidak mau. Kemudian yang kedua, pandangan mata orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud. Dilakukan dengan menundukkan kepala. Yang ketiga baru niat. Ini berarti kalau kita melihat HPT baru ini berarti kita sudah masuk sholat belum ini? Ini sudah niat, sudah masuk belum? Belum. Karena sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga karena niatnya ini sebelum takbir, artinya niat ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai syarat. Sebagai syarat. Hal-hal yang harus diadakan sebelum sholat, sebelum ritual itu namanya syarat. Hal-hal yang harus dilakukan ketika ritual itu namanya rukun. Nah ini gambarnya. Ini baru masuk ya. Berdiri menghadap kiblat, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, niat. Ini dari Amron bin Husain kalau kanat bi bawasir pasal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngani sholah. Dari Amron bin Husain mengatakan adalah aku kena bawasir. Lalu aku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngani sholat tentang sholat. Faqol lalu Rasulullah menjawab, "Sholli iman, sholatlah dengan berdiri. Fa ilam tastati dan jika tidak sanggup dan maka dengan duduk. Fa ilam tastati dan duduk pun tidak sanggup, fa'ala jambin maka dengan berbaring di sisi. Ala jambin itu berbaringnya di sisi. Ini kalau kita sholat tidak sanggup duduk, biasanya berbaringnya itu di sisi atau sambil. Nah ini di sisi pun tidak bisa, ya pokoknya sambil tiduran. Nah ini dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian an Abi Hurairah anna rajulan dakhalal masjid, seorang laki-laki masuk masjid, fasola lalu sholat wa Rasulullah SAW binahiyati dan Rasulullah SAW berada di pinggir. Idza kumta ila sholati fasbihil wudu'a tsumma istaqbalal qiblata fakabbir. Jika kamu berdiri menuju sholat maka sempurnakanlah wudumu. Kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbir. Nah ini juga hadis riwayat Muslim itu tadi yang kaitannya dengan masalah orang yang buruk sholatnya. Kemudian dari hadis Muslim bin Ibrahim mengatakan Hadatsana Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah kalau mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi haitsu tawajahat. Sholat di atas kendaraannya haitsu tawajahat kemana saja kendaraannya menghadap. Fa'ida arodal faridota nazala jika hendak sholat wajib
nazala ia turun fastaqbalal kiblah lalu menghadap kiblat. Jadi Rasulullah SAW ketika bepergian itu kan naik unta itu. Kalau mau sholat apa wajib itu turun. Kemudian jika sholat sunnah maka Rasulullah SAW tetap di apa? Di untanya. Ya biasanya Rasulullah SAW menghadapkan untanya dulu ke kiblat. Setelah itu untanya berjalan, entah berjalan ke kiblat atau ke kanan kiri atau ke depan, ini manut untanya. Jadi kalau kita sholat di kendaraan, ya, ini kalau bisa usahakan kita pertama menghadap kiblat dulu. Setelah itu mau belok-belok ke kiri ke kanan, kita jangan ikut belok-belok. Apa-apa, jangan belok-belok. Apa artinya apa? Menghadap kiblat, tidak terus kiblatnya ke sana kita miring, ini tidak, tapi ikut apa? Ikut belok-beloknya kendaraan, ikut kendaraan. Nah, kalau kita sholat. Nah, ini kalau kita sholat wajib usahakan turun. Misalnya kita bawa kendaraan sendiri ya. Bakal sendiri terus kemudian kita mau sholat, wah ini sholat di kendaraan kan boleh. Lalu terus sholat saja. So, misalnya sholat wajib, ya kalau melihat hadis ini usahakan turun dulu. Sholat cari masjid atau cari apa? Tempat sholat. Nanti kalau sholat sunnahnya lah, karena lagi musafir nanti di mana? Di kendaraan. Kemudian hadis Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah SAW idza staftaha sholat jika apa namanya membuka sholat lam yang dur ila maudhingi sujudi, ia tidak melihat melainkan tempat sujudnya. Namun hadis ini tidak kuat ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan layan tahyana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah au aula tarji ilahim. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh orang-orang mau berhenti mengangkat pandangannya ke langit atau tidak akan kembali penglihatannya. Itu Rasulullah SAW mengatakan itu. Artinya apa? Rasulullah SAW sangat marah jika ada orang yang sholat menghadap ke atas. Artinya apa? Kalau sholat kita misalnya menghadap ke depan, tidak ke tempat sujud, itu masih diperkenankan itu. Tapi lebih baik paling baik menghadap tempat sujud. Nah, kalau kita di depan Ka'bah, kita menghadap Ka'bah atau tempat sujud. Kalau di depan Ka'bah, maka kita yang dilihat Ka'bah ketika sholat. Kalau tidak Ka'bah kan tidak ke tempat sujud itu. Artinya melihat ke tidak terbuka bukan tempat sujud pun diperkenankan. Kemudian berkaitan dengan niat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan apakah yang dimaksud dengan niat itu? Niat itu al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li, yaitu kehendak yang ditujukan kepada tindakan atau perbuatan ibtigha'an liwajhillah, karena mengharap wajah Allah Ta'ala, wamtisalan li hukmihi, dan mematuhi hukum-hukumnya. Itu adalah niat. Niat itu adalah apa? Kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan. Sebenarnya bukan untuk ini. Kehendak yang dilakukan dalam melakukan perbuatan. Sebab kalau untuk kan biasanya saya niat sholat, saya berkehendak untuk sholat. Nah, ketika sholat kehendaknya tidak ada, sehingga niatnya melenceng misalnya, itu kan jadi bukan sholat namanya. Sholatnya tidak dianggap. Sebab kalau kita melihat pengertian yang disampaikan oleh Syafi'iyah, niat itu qasdu syai'in muktarinun bifi'lihi, kehendak melakukan sesuatu yang dibarengi dengan tindakannya.
Muktarinun itu apa? Beserta dengan tindakannya, menyertai tindakannya. Artinya apa? Niat itu selalu berada. Ya. Misalnya kita mau memasukkannya sebelum sholat, maka ketika sholat niat itu harus selalu berada dalam sholat sampai sampai selesai begitu. Bukan di depan terus terus kemudian niatnya tidak ada. Sebagaimana apa? Sebagaimana suci dari hadas atau najis. Misalnya suci dari apa? Hadas besar, misalnya hadas kecil, misalnya berwudu. Nah, suci itu kan selalu ada sampai sholat itu apa? Selesai. Kalau sucinya hilang ketika tengah-tengah sholat misalnya, tengah-tengah sholat kita buang apa? Buang angin misalnya. Ini kan menjadi batal. Menjadi batal, maka sholatnya jadi batal. Nah, setelah buang angin kita melakukan sholat terus artinya kita sudah tidak suci. Begitu juga niat. Niat itu sampai tengah-tengah kok berubah niatnya. Misalnya niat sholat. Kemudian niatnya bukan niat sholat karena Allah lagi, tapi karena ingin mendapatkan apa? Mendapatkan pujian dari teman kita misalnya. Mendapat pujian supaya kading ngalem misalnya. Nah, itu niatnya sudah berubah bukan karena Allah. Sehingga ketika di tengah-tengah niatnya bukan karena Allah menjadi apa? Menjadi batal apa pahalanya yang batal? Pahalanya yang batal begitu. Nah, ini masalah niat. Kemudian ini waktu melakukan niat dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, jumhur ulama. Kemudian niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram, Syafi'iyah. Nah, pendapat jumhur ulama kuat karena hikmah niat agar orang melakukan ibadah secara sadar dan tidak melakukan secara tiba-tiba. Seperti puasa, niatnya sebelum melakukan puasa. Niat dalam HPT jilid 3 menjadi syarat, ini berbeda dengan HPT jilid 1. Niat menjadi rukun. Persis HPT jilid 1, idza kumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishon niyataka lillah. Nah, ini jika kamu berdiri sholat, maka ucapkanlah apa? Allahu Akbar. Mukhlison seraya mengikhlaskan niatmu karena Allah. Artinya ketika kita Allahu Akbar, kita mengikhlaskan niat kita karena Allah. Nah, ini ketika bertakbir harus masuk. Kalau bertakbir belum masuk, niatnya sudah tidak sah. Allahu Akbar sudah takbir baru niatlah saya ini sholat subuh misalnya. Padahal pertama niatnya apa? Niat qobliyah. Tapi balik, saya niat subuh saja ini. Misalnya, ini maka tidak sah itu. Niatnya harus dari takbir. Itu minimal. Syukur-syukur sebelum takbir. Nah, sebelum takbir itu sudah lebih baik. Nah, itu dalam niat sholat. Nah, ini kalau niat puasa sebelum melakukan puasa, ini adalah bagi puasa wajib. Bagi puasa wajib harus sebelum puasa. Namun bagi puasa sunat boleh sebelum puasa atau ketika sudah siang misalnya jam 8, wah ini hari Senin saya lupa nggak puasa. Tapi kita ingat dari pagi belum minum, belum makan, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka ketika itu boleh langsung niat puasa. Artinya niat puasanya kan sebelum fajar, sesudah fajar itu. Itu boleh kalau puasa apa? Puasa sunat. Teruskan saja langsung puasa sampai maghrib. Nah, ini takbiratul ihram. Ini pertama Syafi'i, kedua Syafi'i, ketiga Imam Hambali, keempat Hanafi, kelima Hanafi, keenam Hanafi. Ini kita yang mana ini? Kalau ditarjih. Kalau ditarjih yang Syafi'i dan
Hanafi, dan Maliki. Yang Hanafi, Hambali, Syafi'i juga boleh. Ini semuanya boleh, tapi kalau ditarjih itu memilih yang Syafi'i, Hanafi, dan Maliki yang seperti ini. Nah ini nanti dimasukkan. Fakul Allahu Akbar, ucapkanlah Allah Akbar, mukhlison niyataka lillah, seraya mengikhlaskan niatmu karena Allah, rofi'an seraya mengangkat tangan, mengangkat yadaika kedua tanganmu, hatwa mangkibaika setentang dengan baumu, muhadhiyan bi ibhamaika sejajar dengan ibhamaika apa? Muhadhiyan sejajar ibhamaika kedua jempolmu, uzunaika kedua telingamu. Ini HPT lama, artinya niat berserta dengan takbir. Tumadok ya dakal yuma, kemudian letakkanlah tangan yang kanan ngala dohri kafika pada punggung kafaika, punggung epek-epek ini, al yusro yang kiri ngala sodrika di dadamu. Berarti pertama melakukanlah takbir setelah mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bau dan menyejarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Berarti kita bertakbir menghadap apa? Menghadap kiblat. Kita pandangan kita ke tempat sujud. Kita bau ini nih. Ini kalau Imam Hambali ini sebauin Allah. Kalau kita diataskan lagi sampai sejajar dengan daun telinga. Ya Allah ya, ini agak direnggangkan. Agak direnggangkan, jadi tidak rapat begini, tapi di HPT agak direnggangkan. Jadi posisi agak direnggangkan kan posisi biasa kalau kita dalam kondisi biasa kan tangan kita begini. Apa posisi biasa kita hari-harinya begini. harian kita kan posisinya kan begini biasa, artinya sholat itu dalam keadaan rileks santai. Nah, rileks santai. Kita artinya apa? Kaki kita dengan bau, kemudian kita menghadap ke kiblat, pandangan kita ke tempat sujud, Allahu Akbar. Ini cara kita ini bertakbir. Sumadho yadakal lima, kemudian letakkan tanganmu yang kanan ala dohri kafika, pada punggung kafika telapak tanganmu, al yusro yang kiri ala sodrika pada dadamu. Jadi untuk HPT lama kita cuman meletakkan saja, meletakkan efek-efek kita, ya, telapak tangan kita yang kanan pada telapak tangan kita yang kiri. Takbir Allahu, letakkan saja. Ini di HPT lama dan ini benar. Kemudian di HPT baru lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Hasta itu mana hasta? Hasta kan lengan ya, lengan dan hasta. Berarti kita kira-kira Allahu, ini kira-kira ini apa namanya ini? Perkataan Allahu Akbar. Ini di mana yang di HPT jilid? Jilid 3 yang baru tahun 2015. Saya kira jelas ya, tiap hari kita melakukan ya. Dalam hadis disebutkan kana idza qoma ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi tsumma qala Bapak Rasulullah SAW jika sholat i'tadala qa'iman berdiri tegak
Wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangannya sumakol kemudian mengatakan Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Majah. Kemudian dari Abu Hurairah Rasulullah SAW idza kabara lis sholati jika bertakbir untuk sholat nasaro asabi'ahu. Ia melebarkan asabi'ahu apa? Asabi'ah ini apa? Driji-drijinya. Jari jemarinya. Maksudnya melebarkan. Nah, kata-kata melebarkan ini nasaro ini dalam HPT jilid 3 dikatakan artinya membuka jari-jarinya. Maksudnya membuka jari-jarinya itu adalah bertakbir dalam salat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua telinga serta jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Maksudnya dibuka itu tidak dikepalkan. Jadi misalnya Allahu Akbar misalnya mau rapat, jadi ini ada yang membenarkan yang penting tidak dikepalkan, tidak Allahu Akbar. Harus dibuka menghadap kiblat, dibuka menghadap kiblat, tidak dikepalkan apalagi tidak begini. Harus begini. Ini maksudnya. Nah, kalau apa namanya di HPT jilid 3 di samping tidak mengepalkan kata nasaro itu juga sedikit dilebarkan. Tidak sebenarnya sedikit saja, artinya posisi tidak begini Allah. Tidak begini, tidak dilebarkan. Nah, mengapa disebut takbiratul ihram? Ya, takbir itu kan kata apa? Lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Kalau Allah hanya panjang menjadi apa maknanya? Menjadi apakah Allah Maha Besar? Nanti mempertanyakan Allah. Nah itu maknanya rubah itu apakah Allah harus jelas Allahu Akbar. Juga tidak boleh Allahu Akbar. Nah itu juga salah maknanya. Maknanya Allah apakah Maha Besar? Bagaimana menjadi begitu? Apalagi Allahu Akbar. Ada enggak yang takbiran macam itu? Kadang-kadang kalau mendengar takbiran ada yang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu Akbar itu maknanya beduk. Ngerti beduk ya? Allah beduk. Jadi kan rubah maknanya, harus pas. Allahu Akbar. Misalnya kalau mau dipanjangkan Allah pada lafal Allahnya Allah. Nah, kemudian apa itu ihram? Fal ihramu huwa ad-dukhulu fi hurmatin la tuhtat. Ihram itu ad-dukhulu masuk pada hurmah. Masuk hurmah itu kondisi suci. Masuk dalam kondisi suci, masuk dalam ritual. La tuhtat tidak boleh dilanggar. Artinya kita ihram itu kita masuk dalam kondisi apa namanya? Kondisi sacred apa? Kondisi ritual, kondisi melakukan rangkaian ibadah sehingga di situ dalam kondisi suci, kondisi haram tidak boleh dilanggar. Nah, itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tadinya halal. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Ihram sholat itu apa? Ihram sholat yaitu rangkaian sholat. Kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan selain sholat itu. Namanya takbiratul ihram. Nah, sehingga ketika kita sholat, jika kita namanya sedang muhrim. Jadi muhrim dalam sholat, bukan muhrim dalam umroh atau haji. Kalau muhrim dalam umroh atau haji, ihram dalam umroh atau haji, diawali dari mana? Diawali dari mikot makani. Misalnya di situ kita niat ihram, kemudian memakai pakaian ihram dan membaca apa? Membaca talbiyah. Nah itu masuk ihram. Ihramnya apa namanya? Ihramnya haji. Ihramnya sholat dimulai kapan?
dimulai takbir pertama, itulah takbiratul ihram. Sumiyat bihadal ismu disebut dengan nama ini li'anal ngabda, karena seorang hamba yadkhulu biha masuk biha dengan takbir itu fi sholatihi dalam sholatnya. Wa yahrumu alaihi dan haram baginya biha dengan lantaran takbir itu ma apa saja karena adalah halalun halal lahu baginya mingkoplu sebelumnya. Yang sebelumnya halal menjadi haram ketika sudah takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram dan mengangkat dua tangan dilakukan? Pertama takbiratul ihram, kemudian mengangkat kedua tangan. Kita takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Itu hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya? Allahu Akbar. Nah, itu takbir dulu baru mengangkat tangan. Kedua, mengangkat kedua tangan, kemudian takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dulu. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersamaan dengan mengangkat tangan dan takbir. Nah, ini yang dipilih dalam HPT kita. Bareng-bareng. Allahu Akbar. Nah, ini cara yang ketiga. Ini ada hadisnya ada masing-masing. Hadis yang pertama, takbiratul ihram dulu, kemudian mengangkat tangan, itu dalam riwayat Bukhari. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftata takbira fi sholati farafa'na yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluha hatwa mangkibaihi. Aku melihat Rasulullah SAW membuka dengan takbir ketika sholat, lalu membuka takbir ketika sholat, takbir dulu, farafa'na, fa ini menunjukkan lalu. Setelah takbir, fa lalu rofa'na yadaihi mengangkat kedua tangannya. Hina yukabbir ketika apa? Bertakbir hatta yaj'alahuma sampai menjadikan kedua tangannya hatwa mangkibahi setentang dengan mangkibnya. Mangkibnya apa ini? Bau. Berarti dalam hadis Bukhari ini Rasulullah mengangkat tangannya sampai sini Allah. Sampai bau saja, tidak sampai ke telinga. Ini artinya diperbolehkan. Kita enak yang mana itu? Allahu Akbar atau yang ini? Allahu Akbar. Enak. Kedua mengangkat tangan kemudian takbiratul ihram. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW idza qama li sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hatwa mangkibaihi. Adalah Rasulullah SAW mengangkat keduanya sampai keduanya itu setentang dengan baunya. Itu maka baru kemudian bertakbir. Mengangkat tangan dulu baru sebau baru bertakbir. Allahu Akbar. Itu hadis yang kedua juga. Kemudian hadis yang ketiga bersamaan dengan mengangkat tangan dan takbir. Dari Malik bin Huwairis anna Rasulullah SAW karena idza kabaro adalah dulu. Idza kabaro jika bertakbir rafa'a yadayhi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya sehingga setentang bima dengan kedua tangannya uzunaihi kedua telinganya. Ini yang dipakai kita. Juga hadis riwayat Muslim. Bareng-bareng Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang ketiga. Ini cara bertakbir ini. Nah, gerakan mengangkat tangan ini ada di samping ketika takbiratul ihram, juga ketika akan ruku, ketika iktidar, berdiri dari tasawuf awal ke rakaat yang ketiga. Berarti ada 4 tempat di mana saja? Ketika takbiratul ihram, 2, ketika akan ruku, ketiga, ketika iktidal, 4, ketika berdiri dari tasahud awal. Cuman itu, selain itu tidak ada takbir, tidak ada mengangkat tangan maksudnya. Berarti ketika pertama apa? Takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar.
Ya. Allahu Akbar, baru akan rukuk mana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian ketika mau sujud, angkat tangan tidak? Tidak. Sebab ada yang kadang-kadang melihat ketika mau sujud ada yang mengangkat tangan itu tidak ada dasarnya itu. Ini tinggal 1 menit, barangkali ada pertanyaan untuk 1 menit. Tidak ada. Nah ini insya Allah bertahap, ini berarti 2 kali ini kita sudah membahas masalah sholat. Yang pertama dulu masih ingat yang saya sampaikan ya? Apa sudah lupa? Nah ini kemudian untuk yang 1 menit, ini kita membahas doa iftitah saja ini. Ini doa iftitah ini kan di sini ada 2, 3, 4. Ini satunya kemana? Satunya bapak-bapak, ibu-ibu mesti sudah hafal mesti. Sehingga saya merasa tidak perlu mencantumkan. Ini yang pertama itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ini harian kita membacakan itu tok weh. Sudah hafal ketepal. Ini sehingga saya tidak mencantumkan di sini. Langsung doa iftitah 2. Ini nanti usahakan kita hafal ini di rumah, ini ditaruh di pasolatan. Kalau mau sholat baca ini dulu. Yang paling ringan dulu yang nomor 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Lah ini doa ini sesungguhnya pertama bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari orang sahabat. Nah Rasulullah SAW banyak orang di belakang itu kok tahu Rasulullah SAW, kok ada orang yang membaca ini dari mana coba itu. Padahal doa iftitah kan sir, dibaca sir, tapi Rasulullah tahu. Sebab ketika itu datang beberapa malaikat turun mencatat lafal ini. Mencatat lafal ini karena saking hebatnya, saking mulianya lafal ini. Nah ketika Rasulullah memberitahukan itu, maka Ibnu Umar selalu membaca iftitah ini. Padahal ringkas tapi nilainya berbobot sekali ini. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad yang selalu membaca ini. Begitu juga Syafi'iyah selalu membaca ini tapi digabung. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi muslimah wa ma ana minal muslimin. Dan seterusnya itu digabung. Tapi kalau kita tidak perlu digabung. Ya kadang-kadang kita Allahu Akbar kabira. Kalau Allahumma bangit iman-iman ya ini di ketika sunatnya. Ketika sunatnya ringkas. Nah setelah itu doa iftitah yang keempat. Nah doa iftitah yang keempat pada HPT jilid 3 itu sesungguhnya tidak dimasukkan pada bab doa iftitah. Tapi ini dimasukkan pada bab ta'awud. Tapi ini sesungguhnya doa iftitah ini. Bahasa ta'awud ketika ta'awud yang ketiga, yang pertama kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Yang kedua, yang ketiga, a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang ketiga. Nah, ini ketika membahas itu di HPT jilid 3 ini disertakan hadisnya. Nah, hadisnya dasarnya itu adalah sesungguhnya itu bacaan iftitah. Bacaan iftitah yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuk. Allahu akbar kabira. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berarti ketika kita apa? Allahu akbar. Dan bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Allahu akbar kabira. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya itu caranya begitu. Cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Karena waktu sudah habis. Insya Allah boleh nanti bertanya pakai apa namanya? Ya, pakai SMS atau WA lewat
panitia nanti disampaikan kepada saya insya Allah. Demikian semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah kami sampaikan kepada Ustadz kita, Ustadz Mi'raj, yang telah memberikan materi tentang cara sholat menurut Himpunan Putusan Tarjih. Itu yang terakhir bacaan iftitah beberapa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tadi sudah ditegaskan yang halaman pertama itu yang sudah biasa dibaca oleh kita. Untuk yang kedua, tiga, empat, untuk pengetahuan kita semuanya. Begitu, guys. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, sebelum pengajian kita akhiri, ada informasi. Laporan keuangan dari Tamir. Yang pertama, saldo kas tanggal 27 September 2024, sejumlah Rp11.867.750. Kemudian infak Ahad pagi dan infak Jumat masuk 3.464.000 sehingga berjumlah 15.331.750. Adapun pengeluaran untuk marbot dan kepentingan lain operasional sejumlah Rp3.695.000. Kemudian saldo kas pada tanggal 4 Oktober 2024 masih Rp11.636.750. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, untuk mengakhiri pengajian pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian segala kekurangan mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.